Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doanya yuk. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ina. Hadir, Bu. Farida. Hadir, Bu. Yuni. Izin, Bu. Ita. Sakit, Bu. Semoga yang sakit segera diberi kesehatan agar dia bisa berkumpul lagi dengan kita semua di kelas ini. Amin. Amin. Nah, sebelum kita masuk pelajaran selanjutnya, Ibu mau menanyakan tentang pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang, ada yang masih ingat? Ada, Bu. Tentang apa? Sujud tilawah, Bu. Nah, ya benar, sujud tilawah. Coba beri tepuk tangan dulu yuk. Nah, kan yang lalu itu tentang sujud tilawah. Apakah sudah paham semua tentang sujud tilawah? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sebelum kita masuk ini, Ibu akan memberikan dua buah gambar. Nah, gambar yang pertama ini ada gambar apa anak-anak? Kurma, Bu. Nah, yang sebelah sini. Sirup marjan, Bu. Nah, yang pertama itu ada kurma dan yang kedua itu ada sirup marjan. Nah, kalau kita melihat dua gambar ini, itu kita akan mengingatkan kita pada Bulan puasa, Bu. Nah ya, kalau melihat dua gambar ini tadi, itu kita akan teringat pada bulan puasa. Jadi, materi kita pada hari ini yaitu tentang Puasa. Nah, sudah dibaca semua belum buku-bukunya di rumah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Nah, tentang puasa itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada pengertian puasa. Yang kedua itu ada dalil puasa. Dan yang ketiga itu ada syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Lalu yang terakhir itu ada rukun puasa. Nah, pada pengertian puasa itu ada secara istilah dan juga bahasa. Sedangkan secara bahasa itu artinya yaitu menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah itu artinya yaitu menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dan dimulai dengan niat. Jadi kalau kita mau memulai puasa kita pada satu hari, itu kita harus memulainya dengan niat. Jika kita berpuasa itu kita harus menahan diri kita dari segala sesuatu. Maksudnya dari segala sesuatu itu bukan hanya dari makan, minum, tapi juga menahan diri kita agar tidak, misalnya kita marah-marah satu hari itu, atau juga kita bermaksiat. Jadi kalau kita sedang berpuasa itu kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua itu ada dalil puasa. Nah, dalil puasa itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, itu ada terdapat di dalam buku paket kita ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga ada tentang syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Nah, pada syarat wajib puasa ini terbagi menjadi 6, sedangkan syarat sah puasa itu terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama syarat wajib puasa itu adalah Islam. Berarti kita sebagai orang Islam itu kita wajib untuk Berpuasa.
yang kedua itu ada balik. Artinya balik itu biasanya kalau dengan perempuan atau wanita itu ditandai dengan adanya mereka telah merasakan menstruasi. Nah, sedangkan kalau pada laki-laki atau pria itu biasanya kita mengalami yang namanya itu mimpi basah. Nah, jadi yang jika sudah mengalami hal tersebut itu berarti kita sudah balik dan kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang ketiga itu ada syarat wajibnya itu berakal sehat. Jadi kalau kita mau berpuasa itu kita harus memiliki akal yang sehat. Yaitu kalau misalnya kita ada orang gila itu, nah itu wajib atau tidak untuk berpuasa? Tidak. Ya, karena dia itu akalnya sedikit terganggu. Nah, yang keempat itu ada mampu. Nah, yang mampu di sini berarti kita mampu untuk melaksanakan puasa 1 hari full, yaitu dari terbitnya matahari, terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, yang kelima itu ada suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas ini hanya terkhusus untuk wanita saja atau perempuan saja. Ya, tidak berlaku untuk para laki-laki. Nah, yang keenam itu ada menetap. Menetap atau memukim, berarti dia memukim atau menetap di suatu daerah tersebut. Nah, yang kedua itu ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama juga Islam, berarti kalau kita mau berpuasa kita harus beragama Islam. Nah, yang kedua ada tamyiz, dan yang ketiga itu ada suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas ini sama seperti yang di atas tadi, yaitu hanya terkhusus untuk wanita saja, tidak berlaku untuk para laki-laki. Nah, yang keempat itu ada bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, sampai situ sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, terus kita sebelum kita yang ke rukun puasa, Ibu ada 2 buah gambar ini. Nah, yang pertama itu ada gambar apa anak-anak? Piring, Bu. Ya, yang pertama itu ada piring, garpu yang disilang. Nah, itu artinya kita dilarang memakan karena kita sedang melakukan puasa. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar piring yang bertuliskan maaf lagi puasa. Nah, jadi gambar yang ini dengan yang di atas itu saling berkaitan. Artinya kalau misalnya kita lagi berpuasa, terus teman kita ada yang mengajak kita makan. Nah, teman kita ini lagi tidak berpuasa dan dia misalnya dia bilang gini, Yuni, ayo kita makan yuk, misalnya kayak gitu ya kan. Nah, jadi kita menolaknya harus dengan secara halus, dengan mengatakan maaf saya lagi sedang berpuasa, jadi saya tidak boleh memakan. Nah, yang selanjutnya itu ada tulisan gambar dan tulisan orang itu gambar orang yang bertuliskan meskipun puasa kerja harus tetap semangat. Artinya walaupun kita sedang berpuasa kita harus tetap semangat, tidak boleh lesu. Jadi kita misalnya kita sedang sekolah, bekerja ataupun melakukan hal-hal yang lain itu dengan penuh semangat dan tidak boleh lesu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya. Yang ketiga itu ada foto orang sedang berbuka Puasa. ya. Biasanya kalau bulan Ramadan itu kita identik dengan berbuka puasa bersama. Nah, ini yang digambar ini mereka sedang melakukan berbuka puasa bersama pada salah satu masjid. Nah, yang terakhir itu ada gambar rambu-rambu yang ada pada bulan puasa. Nah, rambu-rambu yang ada pada bulan puasa itu diantara yang ini yang ada pertama ini yaitu dilarang minum. Nah, yang kedua itu ada sendok dan juga garpu, artinya kita dilarang Makan. Nah, yang ketiga itu ada seperti muka orang sedang marah. Jadi pada saat kita berpuasa kita tidak boleh marah-marah atau melakukan maksiat yang dapat membatalkan puasa kita. Nah, yang sedangkan yang selanjutnya itu ada gambar love. Nah,
anggap gambar hati. Berarti kalau kita sedang berpuasa, kita harus tetap saling menyayangi, menghormati, dan juga menghormati satu sama lain. Artinya kalau misalnya ada teman kita yang berpuasa dan kita tidak berpuasa, kita harus menghormati orang yang sedang berpuasa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada gambar orang tersenyum. Artinya kalau kita lagi berpuasa itu kita harus tetap Senyum. Nah, yang terakhir itu ada orang tangan sedang berdoa. Jadi pada bulan puasa ini kita lebih dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita, dan juga kita harus banyak-banyak berdoa. Jadi pada bulan puasa ini biasanya dikabulkannya doa itu lebih utama jika kita sering melakukannya. Dan juga pada saat bulan puasa ini kita harus sering-sering berdoa agar doa-doa kita terkabulkan oleh Allah. Nah, yang terakhir itu ada rukun puasa. Nah, pada rukun puasa ini yang pertama itu ada niat. Artinya kita berniat dulu sebelum melakukan puasa. Jadi yang kedua itu ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi setelah kita melakukan niat itu, berarti kita sudah melakukan terhitung setelah kita membaca niat, kita sudah melakukan puasa. Nah, itulah keempat materi yang telah Ibu jabarkan. Di sini Ibu akan menyimpulkan dahulu apa yang sudah Ibu jelaskan. Sebelum Ibu menyimpulkan, apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan menyimpulkan, yaitu puasa. Puasa itu artinya adalah kita menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, jadi apapun yang dapat membatalkannya itu kita harus Hindari. ya, benar. Nah, setelah itu kalian kan tadi katanya sudah paham. Nah, Ibu akan bertanya sedikit tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Coba kalian sebutkan rukun puasa. Ada berapa anak-anak? 2, Bu. Ya, ada 2. Coba sebutkan apa saja rukun puasa itu. Yang pertama niat. Yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, benar. Beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan tugas untuk kalian di rumah ya anak-anak. Nah, ini nanti dikerjakan dan dikumpulkan pada saat kita masuk kembali. Nah, jadi itu tadi tugas di rumahnya dikerjakan. Nah, setelah itu tadi kan kita awali dengan berdoa dan juga kita akhiri dengan berdoa juga. Ketua kelasnya ayo pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi